Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Odama Matematika Channel. Oke, kali ini kita atau saya akan membahas terkait dengan pembahasan yang kemarin yang dilanjutin ya. Yang kemarin sempat yaitu trigonometri perbandingan segitiga siku-siku. Nah, kali ini akan saya lanjutkan yaitu dengan identitas trigonometri. Mungkin dari teman-teman kebanyakan dari teman-teman tuh banyak yang minta request lah ya dengan identitas trigonometri ini karena banyak yang kesulitan gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan kumpas tuntas semuanya terkait identitas trigonometri. Di pembahasan kali ini namanya identitas ya. Kalau kita identitas itu adalah data diri atau identitas itu semacam kayak kita siapa, terus nama-nama gitu ya, nama-namanya. Nah, dalam trigonometri, identitas trigonometri itu adalah rumus-rumusnya. Oke, yang pertama mungkin nggak begitu asing ya, yaitu dengan yang pembahasan kemarin, segitiga siku-siku ya. Kita udah dapat yaitu sin alfa sama dengan apa? Depan per miring. Sin demi depan per miring. Kalau dalam Kartesius, itu depan itu adalah, misalkan saya gambar segitiga seperti ini. Kita anggaplah dia itu di kuadran 1. Nanti juga akan ada pembahasan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Oke, kali ini. Oke, jadi kalau seperti ini, depan itu bagian sini. Berarti ini bagian Y-nya. Yang di samping adalah bagian X-nya. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita bentuk adalah depan itu Y, miring itu, miringnya itu, bukan ya, miringnya itu dia, saya lambangkan sebagai R deh. Miringnya itu ini, miringnya R-nya. Nah, gitu. Sampingnya X, depannya Y, miringnya R. Jadi Y per R. Nanti bentuk rumus yang akan kita dapatkan dalam identitas trigonometri adalah sin. Sin itu sama dengan Y per R. Atau kita dapatkan, kalau kita dalam bentuk R ya, atau mungkin dalam bentuk Y, sama dengan R dikali dengan sin alfa. Ya, seperti itu. Inilah yang didapat kalau Y, mencari nilai Y sama dengan R kali X. Ini nanti pembahasannya ada di koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Jadi koordinat Kartesius berubah ke kutub atau kutub ke Kartesius gitu. Jadi bolak-balik. Nah, yang kita dapat adalah seperti ini. Kalau di identitas itu ada sin yang kemarin saya pernah bilang kalau sin itu kebalikan dari kosekan. Berarti artinya kalau kita tulis rumusnya adalah seperti ini. Kebalikan dari kosekan berarti gimana? 1 per kosekan. Kalau di buku-buku nulisnya CSC. Nah, gini. Atau kosekan, kosek gitu. Boleh ya. Atau ya yang paling umum aja deh. Kosekan. Kosek. Seperti ini ya. Lalu kemarin atau pada saat video sebelumnya, cos itu apa? Cos itu kebalikan dari sekan. Oh, sekannya 1 per sekan. Kebalikan dari sekannya. Kita dapat satu rumus lagi. Oke, kalau kebalikannya berarti 1 per sekian gitu. Jadi kalau cos kebalikan dari sekan berarti cos sama dengan 1 per sekan. Atau sekan sama dengan 1 per cos. Gitu. Oke ya, setuju? Kita lanjut. Nah, pada saat itu, kalau misalnya tan gimana? Coba kita tan. Nah, di sini aja ya. Tan ya, tan
alfa sama dengan berapa tadi? Tan alfa itu kalau dalam segitiga siku-sikunya kemarin depan per samping. Y per X. Kebalikannya dari kotangan. Berarti tulisannya adalah 1 per kotangan. Kotan. Nulisnya kotan. Gini. Cotan gitu. Kita dapat ada sin, ada cos, ada tan. Lalu apalagi? Yang paling umum ya. Oke, ini yang umum. Lalu ada lagi seperti ini. Di identitas trigonometri itu ada khusus bentuknya. Yang mungkin kita sudah pernah, atau mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Dan ini lahir dari, kalau saya jabarin pembuktian mungkin agak kepanjangan ya. Nanti mungkin di lain sesi waktu pembuktiannya seperti apa. Saya bentuknya seperti ini. Sin alfa ditambah cos alfa sama dengan 1. Jangan lupa ada pangkatnya. Pangkat 2. Kalau seperti ini kita bisa kotak-atik rumusnya. Ya, kita bisa kotak-atik rumusnya. Ini agak nyatu ya, I-nya. Biar enak dilihat gitu. Nah, kalau misalnya cos pangkat 2 sama dengan berapa gitu. Jadi tinggal kita balik. Ya. Jadi sinnya mungkin ke sini gitu. Jadi sama dengan ini. Gitu ya. Oke, berarti cos pangkat 2 alfa sama dengan 1 dikurangi sin pangkat 2 alfa. Seperti itu. Seperti itu. Ya, kita dapat. Lalu ada namanya sinnya. Kalau sama dengan sin pangkat 2, alfa sama dengan berapa ya? Sin alfa sama dengan, jadinya 1 dikurang cos ya. Cos pangkat 2 alfa. Seperti itu ya. Oke, nanti kalau misalnya coba kita nyari cosnya aja berapa. Kalau cosnya doang nih. Cosnya aja gimana? Berarti tinggal pangkat 2. Nah, saya lupa bilang, kalau misalnya dalam pangkat trigonometri, itu yang ditulis adalah tengahnya, bukan sama belakangnya. Jadi kalau misalnya sin alfa pangkat 2, jadi nulisnya sin sama dengan sin pangkat 2 alfa. Jadi alfanya nggak ikut pangkat 2, nggak. Gitu ya. Jadi dalam penulisan trigonometri, pangkat 2 atau pangkat n berapapun, nulis pangkatnya di tengah. Seperti itu ya. Oke, jadi ini kita lanjut aja yang tadi ya di sini. Sampai ini saya hapus aja, ini cuman sebagai pengetahuan biasanya ya. Ini jadi seperti akar ya. Jadi pangkat 2 pindah ke kanan jadi akar 1 dikurang sin pangkat 2 alfa. Seperti itu ya. Jadi kita dapat cosnya alfa. Kalau cos alfa doang gimana? Jadinya sama dengan akar dari 1 dikurangi sin pangkat 2. Oke, lalu kita punya, ini kan udah otak-atik ya, berarti kita udah tahu sinnya itu berapa. Sin apa, bukan berapa, sin bentuknya apa, kalau cos bentuknya apa. Kita punya sekan. Ada sekan. Sekan alfa ya. Sama dengan tan alfa ditambah 1. Ini jangan lupa ada pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya ada di sini dan di sini. Jadi sekan pangkat 2
sama dengan tan pangkat 2 alfa ditambah 1. Seperti itu ya. Itu yang bentuk umum. Yang maksudnya bukan bentuk umum. Maksud saya identitas trigonometri yang dasar ya. Yang sudah ada di buku-buku pun ada ini. Kalau kita bolak-balik, jadi kita bolak-balik rumusnya. Ini sebenarnya identitas trigonometri itu kita bolak-balik rumus ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman atau misalnya kalian semua gitu kebingungan dengan identitas trigonometri, ya kita bolak-balik rumus. Ini sama denganin apa, ini sama denganin apa gitu. Ulik-ulik deh. Nanti bentuknya bisa jadi bentuknya sederhana nggak gitu. Ya sama dengan 1. Nah, jadi ini sama dengan. Jadi sekant pangkat 2 alfa dikurangi tan pangkat 2 alfa sama dengan 1. Nah, ngontang-atik begini ya. Gitu. Oke, lalu ada lagi yaitu kosekan. Kosekan alfa sama dengan kotangen. Nah, ini selalu angka 1. Ya, nanti pembuktiannya seperti apa? Nanti kita bahas di lain sesi ya. Karena sesi ini saya mau ngebahas identitas trigonometri yang mungkin rumusnya udah ada gitu. Kayak di sini sama di sini. Sorry, bukan. Nah, sini sama dengan tambah 1. Nah, gitu. Kita dapat ini. Lalu tadi yang ini ya. Karena yang bawahnya itu turunan. Rumus turunan. Jadi rumus turunan itu maksudnya rumus yang udah diulak-alik. Jadilah persamaan baru gitu. Mungkin kalau ini kosekan pangkat 2 alfa dikurangi kotan pangkat 2 alfa sama dengan 1 gitu ya. Sama yang kayak di atas begini. Kalau itu dijumlah sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1. Oke, untuk seperti ini jelas ya. Oke, ini udah ada yang seperti ini. Jadi yang kita pakai adalah yang seperti ini rumusnya. Jadi ini dasarnya dulu. Jadi nanti ada sudut rangkap. Ya, ada sudut rangkap itu kayak misalnya nanti ada sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa gitu. Nanti ada lagi cos 2 alfa sama dengan kalau yang saya sepilang salah satunya aja. Soalnya ada 3. Cos 2 alfa tuh ada 3. Ya, rumus identitas trigonometrinya gitu ada 3. Ini sudut rangkap. Ya, saya ambil salah satunya itu kalau nggak salah begini. 2 cos pangkat 2 alfa dikurangi 1. Seperti ini. Gitu. Ya, ini mungkin bisa di lain waktu lah ya ini. Karena kita atau saya mungkin pengen fokus ke yang dasar identitas trigonometri perbandingan dari segitiga siku-siku dan dasarnya, atau yang ini identitas trigonometri. Sama ini juga dari perbandingan segitiga siku-siku sebetulnya. Ya, cuma pembuktiannya yang belum saya jelaskan gitu. Oke ya, kita lanjut ke contoh soalnya aja kalau seperti itu. Oke, contoh soal pertama yaitu buktikan identitas trigonometri berikut. Buktikan. Nah, ini soalnya suruh ngebuktiin gitu. Kita bukan ngitung, bukan lagi berandai dengan angka gitu, berulik-ulik dengan angka enggak, tapi kita berulik dengan rumus. Identitas trigonometri, pembuktian. Bukan kita masukkan angkanya, selesai, enggak. Gitu. Pembuktian ya. Oke, ini buktikan identitas trigonometri berikut. Jadi, bentuk ini apakah sama dengan ini? Gitu. Nah, kita kerjakan gitu ya. Apakah ini sama dengan ini? Gitu. Terbukti nggak? 2 dikurangi sekant pangkat 2 alfa dibagi sekant pangkat 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 alfa.
Kalau teman-teman lihat seperti ini, nggak usah bingung. Teman-teman cukup ambil yang bagian kirinya aja. Gitu ya. Kita ambil bagian kirinya. Jadi 2 dikurangi sekan. Sekan apa? Ini A aja ya. Saya sesuaikan dengan yang di soal aja. Ini masing-masing pangkat 2. Seperti nggak asing ya. Sekan pangkat 2 itu kayak yang sebelumnya tadi dibahas ya. Jadi sekan pangkat 2 alfa itu sama dengan tan pangkat 2 X tambah 1. Gitu kan? Kalau kita buka, kalau sekan ini, jadi saya mau bikin opsi dulu. Jadi biar kita sama-sama berpikir, teman-teman juga berpikir yang menonton video ini, biar sama-sama belajar ya. Jadi nanti kalau sekan seperti ini, oh ya, sama dengan itu tan pangkat 2A tambah 1. Oke, ini kalau dibentuknya seperti ini, tapi mengarah ke jawaban ini enggak? Gitu. Jadi kalau namanya identitas trigonometri, kita harus mengerjakan atau menyederhanakan bentuk yang dimaksud dengan soal. Nah, kalau soal yang dimintanya harus 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 alfa, berarti hasilnya harus kayak gitu. Berarti nggak kayak gini. Gitu. Berarti bukan disama dengan tan pangkat 2 alfa tambah 1. Berarti apa ya? Nah, kita jabarkan aja bentuk ini ya. Si bentuk ini nih, kita jabarkan aja. Jadi kalau misalnya ini kan bentuk pecahan, berarti begini. Berarti sekannya di sini, sama di sini. Setuju ya? Bentuknya seperti ini. Kalau pecahan, itu penyebutnya sama, disatuin gambarnya, penulisannya jadi kayak gini gitu kan. Kita pakai cara dasar deh. Nah, saya pisah seperti ini. Lalu apa yang bisa kita coret? Gitu kan? Adakah yang bisa kita coret? Sepertinya ada. Yang sekan ya, ini sama ini. Sama, jadi angka berapa? Angka 1. Sekan pangkat 2 alfa jadi apa dong? Sekan, sebentar saya tulis dulu di sini. Jadinya apa ya? Tadi kalau cos itu kan sama dengan 1 per sekan alfa. Oke, saya kasih hint di sini. Cos pangkat n alfa sama dengan 1 per sekan pangkat n alfa. Oh sorry, alfanya harus gitu ngikutin ya. Nah, jadi mau dia pangkat n, nanti dia ngikut di sini pangkat n. Kalau dia di sininya 3, sorry. Kalau di sini 3, berarti sini 3. Kalau di sininya 2, berarti di sininya 2. Gitu. Setuju ya? Berarti kita pakai seperti itu. Gitu. Berarti jadinya apa? Kalau 2 per sekan pangkat 2 alfa. Jadi cos kan? Ada angka 2-nya. Dia bukan 1. Ya udah 2-nya kita geser ke kanan, ke kiri maaf. 1 per sekan alfa gitu ya. Nah, seperti itu jadinya. Oke, jadinya apa nih? Kalau bentuknya seperti ini. Jadinya cos alfa pangkat 2. Gitu kan? Angka 2 sama min 1-nya tetap 2 dikali cos pangkat 2 alfa dikurangi 1. Begitu?
Oke, saya lariin ke sini. Ya, sebelahin gitu ya. 2 dikali cos pangkat 2 alfa dikurangi 1. Cos pangkat 2 alfa jadi apa? Kita rubah lagi. Nah, karena ini kan belum sama kan? Ini sama ini udah sama belum? Belum sama. Nggak terbukti dong. Belum tentu. Kita ulik-ulik lagi biar gimana caranya jawabannya ke soal. Biar sama. Gitu. Berarti gimana? Berarti cosnya kita rubah jadi 1 dikurangi sin pangkat 2 alfa. Gitu. Sin alfa dikurangi 1. Gitu ya. Ini pangkat 2 jangan lupa. Iya. 2 dikali ke sini ke dalam gitu ya. Perkalian ini kan perkalian kurung jadinya 2 dikurangi 2 sin berapa ini? Sin pangkat 2 alfa. Gitu. Jadinya berapa? 2 ini sama ini bisa kita hitung kan? Jadinya 1 dikurangi 2 dikali sin pangkat 2 alfa. Oke, udah sama jawabannya? Ya, sama ya. Jawabannya udah sama ini. Ah, berarti terbukti. Oke, sudah dapat satu soal. Oke ya. Kalau mungkin teman-teman punya cara yang lebih cepat atau mungkin lebih langsung, oh ternyata langsung begini cepat nih, begini. Sekannya diapain? Monggo silakan gitu. Atau mungkin kita diskusi di kolom komentar ya boleh. Silakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu dibuktikan identitas trigonometri berikut. Sin A per 1 dikurangi cos A. Kita langsung jawab ya. Kalau seperti ini berarti gimana? 1 dikurangi cos alfa. Cos alfanya kita rubah deh ya. Ini jadi plus. Sedangkan di sini min. Di bawah. Apakah tukar tempat gitu jadinya begini? Oh, cosnya dikatasin jadi plus. Terus sini dikebawain jadi A. Gitu jawabannya. Kalau ya jawabannya udah sama betul, iya sih. Cuman secara konsep kita nggak nemu mana yang betul. Oke ya. Jadi bagaimana? Nah, berarti yang sudah kita kotak-atik di awal tadi, cosnya jadi apa? Jadi akar dari 1 dikurangi sin pangkat 2 alfa. Gitu. Lalu gimana? Nah, kalau seperti ini berarti apa? Ada akar di dalam penyebut. Berarti harus kita apakan? Rasionalkan penyebutnya. Berarti jadinya sin A dibagi 1 dikurangi ini ya, akar ini. 1 sin begini. Itu dikali dengan akar sekawan. Iya, gini ya. Ini sama. Oke, jadinya gimana? Kita kaliin aja bawahnya. Berarti bawahnya kita kalikan 1 dikali 1, 1. Kalau ini sama, ya pakai perkalian A plus B, A min B gitu. Ini udah sama 1. Ini udah sama, tinggal dalamnya aja. Min kali plus jadinya min. Gitu ya, min 1 dikurangi sin pangkat 2 alfa. Ini sin A dikali 1 tambah akar berikut.
Oke. Oke, berarti saya ke atasin. Sama dengan ini yang bawahnya jadi 1 dikurangi 1 habis min ketemu plus ya, ini ke sini 1, ke sini plus. Jadinya sin pangkat 2 alfa di bawah. Berarti sin alfa A ya. Sorry, bukan alfa. 1 dikurangi sin pangkat 2A. Ini jadinya sin pangkat 2A. Kalau kita coret seperti ini, di bawah tinggal 1. Jadinya 1 ditambah akar dari 1 min sin pangkat 2A per sin A. Udah sama belum? Oh, belum. Karena tadi apa yang kita rubah? Cos-nya. Ya berarti kita balikin lagi. Gitu ya. Kita balikin lagi ke bentuk yang semula. Karena tadi cos A itu sama dengan saya bikinkan begini. Gitu kan. Berarti ini sama dengan ini. Gitu. Balikin lagi aja ke soalnya. 1 ditambah cos A per sin A. Udah sama? Sudah sama. Seperti itu. Oke ya. Atau ada cara cepatnya sih ya, karena ini saya pakai konsep dasar sebetulnya. Konsep dasarnya harus cosnya kita rubah dengan akar dari 1 min sin. Tapi kalau misalnya bentuk ini, ya bentuk ini, itu kalau dalam penyebut jadinya harus dirasionalkan. Artinya, kalau bentuknya seperti ini, oke ini cara versi lain ya. Nanti teman-teman langsung giniin aja. Satu min cos A dikali sama sekawannya dari 1 min cos A itu 1 plus cos A. Gitu. Bentuk ini kalau nggak 1 min sin atau 1 min cos atau 1 plus cos atau 1 plus sin gitu. Itu akar rasional. Jadi kalau mereka ada di penyebut, kita rasionalkan. Bentuknya seperti ini. Jadi nanti ya tinggal cari sendiri sama teman-teman ya. Nanti ini jadinya 1 dikurangi cos pangkat 2 alfa A gitu, sorry. Kebiasaan alfa. Ya, jadi ini jadi sin pangkat 2 kan? Udah. Cocok dapat deh. Gitu. Ya, ini cara lain. Oke, saya tandainnya cara lain. Oke, cara lain ya. Oke, seperti itu. Ya, yang jawabannya sudah sama ya. Nanti ini sama kok jawabannya 1 plus cos A per sin A. Gitu. Oke, kita next ya ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu buktikan identitas trigonometri berikut. 1 plus sin X per 1 min sin X. Sama dengan jawabannya itu. Nah, tadi kita udah nyoba kasus ya. Jadi nggak perlu lagi sinnya kita rubah sin X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos pangkat 2X gitu. Nggak perlu udah. Kita udah tahu. Bentuknya pasti akar dan harus dirasionalkan. Karena di penyebut. Ini ada di penyebut nih. Ya, 1 min sin. Ini juga di pembilang. Tapi yang harus kita rasionalkan adalah penyebutnya. Dikalikan dengan akar sekawan. Dilihat dari penyebutnya. Gitu. Kayak kita udah nggak usah pakai lagi ini ya. Udah nggak usah. Gitu. Oke, berarti tinggal langsung aja.
1 ditambah sin X per, yang bawahnya saya bedain. Oke, yang kita rasionalin adalah yang bawahnya. Jadi kita kalikan dengan sekawan ya, berarti 1 sin X nah, lawannya ya. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 1 plus sin X itu dikali dengan 1 plus sin X juga, gitu kan. Nah, yang di bawahnya jadinya apa? Jadinya 1 sin X pangkat 2. Seperti itu. Ini jadinya min dikali plus jadinya min. Oke, seperti ini ya. Lalu gimana? Seperti 1 min sin pangkat 2x kita rubah jadi cos aja. Oh, boleh. Sorry. Jadinya cos pangkat 2x. Begitu. Nah, yang atasnya kita kaliin ke sini 1, ke sini 1. Ya, perkalian 2 suku. Ya, perkalian aljabar antar 2 suku gitu. Ya, begitulah ya, mungkin. Kalau yang ini kan SMA, SMP mungkin udah pernah belajar atau mungkin SMA juga udah sering banget perkalian kayak gini, XY dikali XY gitu. Nah, ini ibaratkan X ditambah Y dikali X tambah Y gitu. Berarti ini jadinya 1 gitu, 1 kali 1 ditambah berapa? 2 sin X ya. 2 sin X lalu ditambah sin pangkat 2x. Nah, seperti itu. Karena ini kan pecahan, jadi yang tadi saya bilang ya, ini ada 3 pecahan. 1, 2, 3. Dengan penyebut yang sama, yaitu cos pangkat 2x. Oh, berarti begini. 1 per cos pangkat 2x ditambah 2 per cos pangkat 2x. Yang di atasnya adalah sin X. Lalu sebelahnya ditambah berapa? Sin X pangkat 2 atau sin pangkat 2X per cos X gitu ya. Oke, kita jadinya ini. Kita kita sama denganin. Jadi ada 1 per cos pangkat 2x jadi sekan pangkat 2x ya. Yang tadi saya udah singgung di awal ya. Kalau cos pangkat nx sama dengan 1 per sekan pangkat nx gitu. Kalau n-nya 2 ya 2 pangkatnya. Oke, ini jadi kan ini ada 2, jadi dia punya 1 per cos sama sin per cos. Jadinya sekan sama tangan. Oh, sorry. X-nya belum ditulis. Sekan X dikali tan X. Tambah berapa? Tan pangkat 2 X. Gitu. Oke, bentuk seperti ini gimana jadinya? Apakah udah sama belum dengan ini? Nggak sama ya kelihatannya ya. Tapi kayaknya bisa deh disamain. Coba deh kalau kalian lihat masing-masing.
Sekan pangkat 2X, terus di belakangnya tan pangkat 2X. Di tengah, sekan kali tan. Terus angkanya 2. Ini kayak persamaan, apa namanya? Persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat, gitu. Jadi kalau kita faktorin, bentuknya akan seperti ini. Sekan X ditambah tan X. Yang ini sekan X juga, tambah tan X. Kan ini pangkat 2, sama ini pangkat 2. Berarti ini kali ini kali ini. Terus ini sekan sama tannya dikali 2. Seperti ini kan? Kalau cara faktoran, ya kalau faktoran dari persamaan kuadrat gitu. Atau pemfaktoran aljabar pangkat 2 gitu lah ibaratnya. Jadi seperti apa? Sekan X ini kan sama bentuknya. Oh, berarti jadinya sekan X ditambah tan X pangkat 2. Kan sama, jadi disatuin jadi pangkat 2. Seperti itu. Udah sama ya? Ini dan itu. Gitu. Jadi tulisannya terbukti. Ya, terbukti. Oke. Seperti itu ya. Identitas trigonometri yang menggunakan masih dasar ya. Atau ini dasarnya. Atau masih identitas trigonometri 1 lah saya bilang. Seperti itu. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Di kolom komentar atau di kolom chatnya juga boleh. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya untuk channel ini. Semoga makin berkembang channel ini ya. Gitu. Atau mungkin ini penontonnya lebih banyak atau like-nya lebih banyak, nanti akan saya lanjutkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya dari Odama Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.